Syekh Kuro adalah Syekh Qurratul Ain atau Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah. Menurut naskah Purwaka Carubanagari, Syekh Kuro adalah seorang ulama. Dia adalah putra ulama besar perguruan Islam dari negeri Campai yang bernama Syekh Yusuf Es-Sodik, yang masih ada garis keturunan dengan Syekh Hussein Jamaluddin Jumadil Kubro, serta Sultan Syekh Ahmad Shah Jalaluddin bin Sultan Habib Abdullah Amir Han bin Abdul Malik Asmad Khan bin Alawi Amul Faqih ulama besar Hadramaut Tarim. Jika ditarik dan dilihat dari silsilah keturunan, Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro masih keturunan dari Sayyidina Hussein bin Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari keturunan Diah Kirana, ibunya Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro. Selain itu, Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro juga masih saudara seketurunan dengan ulama Cirebon dari generasi keempat Sultan Habib Abdullah Amir Han Al-Hindi wafat di India. Sebelum berlabuh di Pelabuhan Karawang, Syekh Kuro datang di Pelabuhan Muara Jati, daerah Cirebon pada tahun 1338 Saka atau tahun 1416 Masehi. Sementara Syekh Nurjati mendarat di Cirebon pada tahun 1342 Saka atau tahun 1420 Masehi, atau 4 tahun setelah pendaratan Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro di Cirebon. Kedatangan Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro di Cirebon disambut baik oleh Syah Bandar atau penguasa Pelabuhan Muara Jati Cirebon yang bernama Ki Gedeng Tapa. Maksud dan tujuan kedatangan Syekh Hasanuddin ke Cirebon adalah untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada rakyat Cirebon. Syekh Hasanuddin ketika di Cirebon, namanya disebut dengan sebutan Syekh Mursahadatillah oleh Ki Gedeng Tapa dan para santrinya atau rakyat Cirebon. Setelah sekian lama di Cirebon, akhirnya misi Syekh Hasanuddin untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Pelabuhan Cirebon rupanya diketahui oleh Raja Pajajaran yang bernama Prabu Anggalarang. Kemudian Prabu Anggalarang mengutus utusannya untuk mengetahui misi penyebaran agama Islam yang dibawakan oleh Syekh Hasanuddin. Ketika utusan Prabu Anggalarang sampai di Pelabuhan Cirebon, maka utusan tersebut diterima dengan ramah oleh Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah atau Syekh Kuro. Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah seraya berkata kepada utusan Raja Pajajaran Prabu Anggalarang, kelak dari keturunan Raja Pajajaran akan ada yang menjadi waliullah, meneruskan perjuangan penyebaran ajaran agama Islam. Peristiwa ini disambut gembira oleh Ki Gedeng Tapa dan para santri atau rakyat Cirebon, karena Ki Gedeng Tapa sangat ingin terus berguru kepada Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah atau Syekh Kuro untuk memperdalam ajaran agama Islam. Suatu waktu Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah pernah pamit kepada Ki Gedeng Tapa Muara Jati Cirebon karena harus berdakwah ke Malaka dan Sumatera. Maka Ki Gedeng Tapa Muara Jati Cirebon menitipkan anak kandung putri kesayangannya yang bernama Nyi Subang Larang untuk ikut berlayar bersama Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah ke Malaka. Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah mukim dan diberi lahan oleh Raja Sunda Pajajaran yang berada di Pelabuhan Bunut, Kertayasa, Kampung Bunut, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang sekarang ini. Maka di Karawang ini Syekh Hasanuddin dikenal sebagai Syekh Kuro karena dia adalah seorang yang hafal Al-Quran atau hafiz dan sekaligus qori yang bersuara merdu. Syekh Kuro datang di Karawang pada tahun 1418 Masehi. Setelah mendarat di Muara Jati Cirebon tahun 1416 Masehi dengan menumpang armada Laksamana Cheng Ho, yang diutus Kaisar Tiongkok Cheng Tu atau Yung Lo, raja ketiga zaman dinasti Ming. Ekspedisi Tiongkok datang ke Cirebon atas titah Kaisar Ming, Kaisar Yongle dari Tiongkok, berkuasa tahun 1403 sampai tahun 1424, Kaisar ketiga dari dinasti Ming yang sangat terkenal pada tahun 1432 Masehi. Dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho dan Laksamana Sampobo. Kaisar Ming menugaskan untuk mengunjungi berbagai bangsa-bangsa, untuk menjalin hubungan persaudaraan antara Tiongkok dengan bangsa-bangsa tersebut. Kaisar Ming membekali ekspedisi dengan 25.000 hingga 27.000 orang pasukan dan 50 buah kapal besar. Cheng Ho atau Zheng He, Hanzi tradisional, Zheng He, Hanzi sederhana, Zheng He, Arab, Hanyu Pinyin, Zheng He, Wade Giles, Cheng Ho, nama asli, Ma San Bao Hanyu Pinyin, Ma San Bao, nama Arab, Haji Mahmud Syams, tahun 1371 sampai tahun 1433, adalah seorang pelaut dan penjelajah Tiongkok terkenal.
Di antara penjelajahannya adalah ekspedisi ke Nusantara, antara tahun 1405 hingga 1433 Masehi. Cheng Ho adalah keturunan suku Hui, suku bangsa yang secara fisik mirip dengan suku Han tetapi memeluk agama Islam. Ekspedisi pertama Cheng Ho dan pasukannya mendatangi Cirebon tahun 1405 Masehi. Mereka sebetulnya datang hanya untuk mengisi air bersih bagi kepentingan pasukan. Namun, mengisi air untuk armada Cheng Ho tentu membutuhkan waktu lama. Sebab, kapal-kapalnya besar dan jumlah penumpangnya banyak, sehingga di wilayah dalam waktu lama tentu harus minta izin kepada penguasa lokal. Itulah awal persahabatan Cirebon dengan Cheng Ho. Saat itu Kesultanan Cirebon belum ada, masih di bawah kekuasaan Kerajaan Singapura, bagian dari Kerajaan Sunda Pajajaran. Baru pada 1430 Masehi Kasunanan Cirebon ada. Dimulai ketika putra Kerajaan Pajajaran Pangeran Cakrabuana mendirikan Keraton Pakungwati. Hampir semua wilayah Cirebon pernah didatangi Cheng Ho. Tapi, daerah yang menjadi tempat tinggal selama di Cirebon adalah kawasan Muara Jati. Daerah itu sekarang menjadi area makam Sunan Gunung Jati. Cheng Ho memberikan hadiah berupa guci dan piring-piring dengan lafaz tauhid, yang sekarang masuk dalam pusaka keramat Kesultanan Kasepuhan Cirebon yang hanya boleh dilihat pada Jumat. Maka ketika Syekh Kuro beserta pengiringnya turun Muara Jati dan kemudian ke Pelabuhan Pura dalam Karawang, maka armada Tiongkok pun berlabuh di Pelabuhan Muara Jati, Cirebon dan mengisi perbekalan. Di Kabupaten Karawang pada tahun 1340 Saka atau 1418 Masehi, didirikan pesantren dan sekaligus masjid di Pelabuhan Bunut Kertayasa, Karawang Kulon Karawang Barat sekarang, diberi nama Pondok Kuro yang artinya tempat untuk belajar Al-Quran. Syekh Kuro adalah penganut mazhab Hanafi, yang datang bersama para santrinya antara lain, Syekh Abdurrahman, Syekh Maulana Maskur, dan Nyai Subang Larang. Syekh Kuro kemudian menikah dengan Ratna Sondari putri dari Ki Gedeng Karawang, dan lahir seorang putra yang bernama Syekh Ahmad Asmat Khan yang menjadi penghulu pertama di Karawang. Syekh Kuro juga memiliki salah satu santri yang sangat berjasa dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang, yaitu bernama Syekh Abdullah Dargom alias Syekh Darugem bin Jabir Modafah, alias Syekh Maghribi keturunan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang kelak disebut dengan nama Syekh Bentong alias Tango. Syekh Bentong memiliki seorang istri yang bernama Siu Teyo dan dia mempunyai seorang putri yang diberi nama Siu Banci. Ketika usia anak Syekh Kuro dan Ratna Sondari sudah beranjak dewasa, akhirnya Syekh Kuro berwasiat kepada santri-santri yang sudah cukup ilmu pengetahuan tentang ajaran agama Islam seperti Syekh Abdurrahman dan Syekh Maulana Maskur ditugaskan untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke bagian selatan Karawang, tepatnya ke Kecamatan Teluk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru sekarang. Sedangkan anaknya Syekh Kuro dengan Ratna Sondari yang bernama Syekh Ahmad, ditugaskan oleh sang ayah meneruskan perjuangan menyebarkan ajaran agama Islam di pesantren Kuro Karawang atau Masjid Agung Karawang sekarang. Sedangkan sisa santrinya yang lain yakni Syekh Bentong, ikut bersama Syekh Kuro dan Ratna Sondari istrinya pergi ke bagian utara Karawang, tepatnya ke Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang sekarang, untuk menyebarkan ajaran agama Islam, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Pulau Bata Syekh Kuro dan Syekh Bentong membuat sumur yang bernama Sumur Awisan. Kini sumur tersebut masih dipergunakan sampai sekarang. Waktu terus bergulir usia Syekh Kuro sudah sangat uzur. Akhirnya Syekh Kuro Karawang meninggal dunia dan dimakamkan di Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang. Maka penerus perjuangan penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Bata diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayatnya Syekh Bentong. Makam Syekh Kuro Karawang dan makam Syekh Bentong ditemukan oleh Raden Somarja alias Ayah Jin alias Pangeran Sambri dan Syekh Tolha pada tahun 1859 Masehi atau pada abad ke-19. Raden Somarja alias Ayah Jin alias Pangeran Sambri dan Syekh Tolha ditugaskan oleh Kesultanan Cirebon untuk mencari makam Mahaguru leluhur Cirebon yang bernama Syekh Kuro. Bukti adanya makam Syekh Kuro Karawang di Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang diperkuat lagi oleh Sunan Kanoman Cirebon yaitu Pangeran Haji Raja Adipati Jalaluddin saat berkunjung ke tempat itu. Dan surat penjelasan sekaligus pernyataan dari putra mahkota Pangeran Jayakarta Adiningrat ke-12 nomor P062
KBPMPJA 12/11/1992 pada tanggal 5 November tahun 1992 yang ditunjukkan kepada Kepala Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang.